Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan lomba GTK pelopor komunitas belajar dengan penuh semangat dan harapan. Perkenalkan, saya Wiji Mariani SPD, perwakilan dari PAUD Terpadu Kasih Sayang. Dan pada kesempatan ini saya mengangkat naskah dengan judul Menumbuhkan Guru Pembelajar Melalui Komunitas Gugus. Judul ini lahir dari semangat untuk membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, di mana guru tidak lagi sendiri dalam proses pengembangan diri, tetapi tumbuh bersama dalam komunitas yang saling menguatkan. Melalui komunitas gugus, kami berupaya menciptakan ruang berbagi praktik baik, refleksi, dan peningkatan kapasitas profesional yang berkelanjutan. Dan kami percaya bahwa perubahan besar dalam dunia pendidikan berawal dari langkah-langkah kecil yang konsisten, dimulai dari guru-guru yang terus mau belajar, berkembang, dan menginspirasi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Pembelajar. Tadi ini ada gambar datuk kita atau Prof. Abdul Muti sebagai Menteri Dikdasmen RI. Kata beliau mention di sini berbagi ilmu tentang apa itu grow mindset. Next, Mbak, pola pikir yang tetap dengan pola pikir bertumbuh. Apa sih manfaat dari pola pikir bertumbuh bagi kita? Bagi kita sebagai seorang guru di PAUD? Ya ini, lihat. Gambarnya kartun, tadi mau kasih gambaran TK tapi belum ada. Jadi anak-anak bahagia dengan kita, dari diri kita ini sudah berpikirnya bertumbuh, kita menularkan ilmu kepada orang lain atau kepada anak didik kita, mereka mendapat terima ilmu itu secara bahagia. Karena awal mulanya kita sudah memberikan pendapatnya. Kenapa harus pohon, Bu? Yaitu antara kalau masalah pembelajaran, antara pembelajaran sikap perilaku anak, yaitu baik kepala sekolah, dewan guru, dan hal lainnya. Ada hadiahnya tuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ada Ya, lagi? Masya Allah. Ada lagi Yang ada Yang pojok tambahannya, Kang. Oh, banyak yang tunduk tangan kalau ada hadiah. itu cucuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dari TK Negeri Sungai Pusat. Saya melihat dari pohon itu, menurut saya pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang menyentuh akar. Akar itu adalah dasar, kemudian merambat ke batang, kemudian ke daun dan dahan-dahannya serta buah-buahnya. Itu bisa diartikan dengan dasarnya itu tadi, dasarnya adalah akar. Kita mempelajari anak-anak kita tentang dasar dari akarnya, kemudian menuju ke batangnya, kemudian menuju ke daun-daunnya dan buahnya yang merupakan hasil dari pembelajaran kita. Sekian, Bu, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada? Bisa langsung hadiahnya, cash, tunai. Tuh, Bu kasih, kurang apa hasilnya, dikasih hadiah, tuh. Dari pojok sebelah sini, ada, Bu? Ada tambahan, Bu? Ada yang beda mungkin? Ada, Bu? Oh ya.
secara logika saya nih, saya apa artinya timbulnya pembelajaran itu dari akarnya dulu. Jadi berarti itu paling mendalam sampai ke batang, dahan, nanti ada daun-daunnya, ada buahnya. Jadi artinya itu sangat-sangat bermakna. Jadi mereka tuh selalu tertanam, selalu diingat gitu. Nah, jadi sangat-sangat pembelajaran itu sangat mendalam. Jadi seperti akar itu, dari akar dia akan tumbuh, ada batangnya, ada nanti tumbuh daunnya, rantingnya, ada buahnya, serta ada bunganya. Jadi sangat bermakna, sangat mendalam bagi saya. Terima kasih Bu Las atas tambahan pendapat tentang pembelajaran mendalam. Mungkin tidak seberapa, Ya, ada tapi tunai. hanya Satu buah kunci mobil. betul, ya. Jadi apa yang telah disampaikan teman-teman yaitu pembelajaran mendalam dari akarnya. Bagaimana kita melihat ketika akar itu semakin dalam berarti semakin kuat. Nah, begitu dengan pembelajaran mendalam. Ketika kita ingin menyampaikan kegiatan pembelajaran, maka pokoknya dari inti pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Jangan bilang kemauan atas gurunya, tetapi lihat, identifikasi dulu, refleksi dulu muridnya seperti apa, baru kita kaitkan dengan pembelajaran yang mendalam. Bu, untuk pembelajaran mendalam itu bukan kurikulumnya yang baru, tetapi lebih ke pendekatannya. Kalau dulu ada yang namanya model pembelajaran, batch learning, PJBL, atau dengan inquiry, terus dengan pembelajaran penemuan masalah. Jadi yang disebut dengan deep learning yaitu atau pendekatan mendalam adalah dia itu pendekatan pembelajaran agar mendorong siswa itu untuk memahami konsep secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menghafal apa yang diberikan gurunya. Jadi deep learning itu bukan kurikulum baru, bukan merubah Kummer menjadi deep learning, bukan. Tetapi dia itu adalah suatu pendekatan bagaimana kurikulum atau pembelajaran FPP yang kita buat itu menjadi bermakna bagi siswa kita. Seperti itu. Bukan hanya sekedar teks-teks menghafal, kemudian tunai kewajiban, itu bukan. Tetapi dari awal refleksi kita, awal sampai refleksi akhir kita, itu akan menjadi suatu kebermaknaan bagi siswa kita. Apa kaitan dari growth mindset dengan pembelajaran mendalam? Kaitannya yaitu yang pertama, growth mindset itu mendorong siswa untuk terus menggali lebih dalam, tidak takut salah, kemudian terbuka untuk belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita lihat lingkaran ini Bu, dia itu semakin dalam, dia akan semakin bermakna. Pembelajaran mendalam sekarang itu sudah ada kerangka pembelajarannya, terus bagaimana pengalaman belajarnya, kemudian nanti ada prinsip pembelajarannya dan dimensi profil lulusannya. Peta pikiran kerangka kerja PM-nya sekilas saya berikan, tadi sudah saya sebutkan, ada 4. Yang pertama yaitu kerangka pembelajarannya. Di sini kerangkanya yang pertama adalah praktis pedagogisnya, kedua lingkungan pembelajaran, dan yang ketiga kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Selanjutnya yang kedua pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini yang pertama memahami, yang kedua